Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opik Taufik Hidayat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG tahun 2025 batch 1 dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya mengambil mata pelajaran Akidah Akhlak. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah swasta Kutajaya. Dan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang materi kalimah thayyibah ta'awudz dengan metode pembelajaran PBL. Dan saya mengambil video ini pada tanggal 10 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kalimah thayyibah ta'awudz, ya. Kalimah thayyibah ta'awudz. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nah, siapa? Oh, Tiara. Kenapa Tiara tidak hadir? Sakit? Hah? Oh iya, Rian tidak hadir, ya. Rian tidak hadir. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini, terutama mungkin yang sakit, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimah thayyibah ta'awudz, ya. Kalimah thayyibah ta'awudz. Di sini Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran kalimah thayyibah ta'awudz, ya, Bapak sampaikan dulu. Pertama, siswa dapat membaca lafaz ta'awudz dengan benar. Jadi nanti setelah kalian belajar bisa membacakan kalimah thayyibah ta'awudz dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa memahami makna dan fungsi ta'awudz dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa fungsi makna kalimah thayyibah ta'awudz itu dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian siswa menunjukkan perilaku berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran atau saat takut, ya, saat takut. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat menghafalkan ta'awudz dengan benar. Ada yang sudah hafal ta'awudznya? Sudah, nanti kita tes, ya. Kemudian materi pembelajaran, model pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan yaitu adalah model pembelajaran PBL, ya. PBL, ya, sebab membaca kalimat thayyibah ta'awudz dengan benar. Kemudian dari pembelajaran ini Bapak mengharapkan kalimat thayyibah ta'awudz dengan benar, kalian dapat membacakannya dengan sesuai prosedur, ya. Nah, sekarang kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama, ya. Dengan doa bersama. Siapa yang biasanya memimpin doa? Siapa yang biasanya memimpin doa? KF? Nah, coba kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa yang biasa kita bacakan, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sekarang sudah siap belajarnya? Sudah. Bajunya sudah rapi? Sudah. Ya. Kalau belajar itu bajunya harus rapi, rambutnya harus keren, harus wangi supaya belajarnya semangat. Nah, setelah kita berdoa untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Berdiri dulu semuanya. Silakan. Ya. Ketika nyanyi lagu Indonesia Raya itu tidak boleh sambil duduk, kemudian harus tegak, ya. Ya, hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tidak aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia silakan duduk kembali, ya. Silakan duduk kembali. Untuk sekarang, sebelum materi pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, ya. Seberapa jauh kalian memahami tentang materi kalimat thayyibah ta'awud, ya? Kalimat thayyibah ta'awud. Ada yang pernah dengar kalimat thayyibah ta'awud? Kumaha? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ta'awud itu, nah ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bismillah itu sudah Al-Fatihah. Nah, kemudian sekarang kalian coba lihat dulu video yang ada di sini, ya, yang ingin Bapak sampaikan. Nanti dilihat videonya. Harusnya ini ada in fokus, ya. Harusnya ada in fokus. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ada video pembelajaran. Silakan perhatikan ke depan, ya. Nah, ini kelihatan semuanya? Kelihatan. Kita dengarkan bersama-sama, ya.
Selain itu, panitia ta'awun juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala makhluknya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh makhluk lain. Makhluk ini tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah. Tahukah kamu makhluk yang tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, makhluk itu adalah setan. Setan adalah makhluk berilmu yang jahat dan dia menggoda manusia. Wujudnya yang tidak tampak oleh mata membuat setan berkuasa mengisikan haluan dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat atau berbuat dosa. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 16-42, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan lurusku. Syaitan selalu berusaha untuk memperdaya manusia dan menghubungkan mereka kepada manusia. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan, pintar atau bodoh, tua atau muda, pejabat atau rakyat, bahkan kiai, juga saja, kapan saja dan di mana saja. Kita pasti tidak ingin tergoda oleh syaitan yang terkutuk. Untuk itu, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, agar terhindar dari bujuk rayu syaitan laknatullah. Dengan membaca ta'awun. Jelas? Jelas videonya ya. Saat membaca kalimat ta'awun yang dianjurkan, yaitu yang pertama akan memulai membaca Al-Quran, yang kedua saat akan melaksanakan sholat, dan yang ketiga saat pelan-pelan. berzikir, yang keempat ketika hati kita merasa tidak tenang, dan yang kelima sebelum melakukan keburukan seperti ketika akan berwudu dan tidur agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Manfaat dari membaca kalimat ta'awun yaitu yang pertama, melindungi diri dari segala kejahatan. Yang kedua, menghilangkan rasa marah. Yang ketiga, Perhatikan semuanya, nanti kita diskusi ya. yang keempat, merasa aman. Dan yang kelima, ibadah menjadi lebih khusyuk. Nah, itu adalah 5 manfaat membaca kalimat ta'awun. Nah, semoga adik-adik paham ya. Sekian pembelajaran hari ini. Nah, dapat dipahami videonya? Nah, kalau sudah kalian pahami, sekarang kita mengerjakan dulu lembar kerja dulu ya. Boleh dijawab nanti di kertas buku masing-masing ya. Ini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Silakan untuk dijawab ya. Nah, kita mengerjakan dulu LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ini namanya LKPD, lembar kerja pertanyaannya ya. Sabar sadene kita. Nah, bukan lagi ini kan.
Dijawab di dalam buku. Silakan siapkan bukunya. Itu adalah pertanyaan. Silakan dijawab di buku masing-masing ya. Itu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Ada yang tadi ditayangkan di video, ada pertanyaannya? Jawabannya ada? Nah, sok, silakan jawab dengan singkat, boleh singkat ya. Ditulis nih di buku, ditulis di buku masing-masing ya. Dia pertanyaan apa yang dimaksud, jawabannya di dalam buku, boleh. Nah, mohon buku. Jawabannya unggul di dalam buku ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ta'awun? Mohon ditulis. Dijawab pertanyaannya ya. Nah itu nanti kita bagi beberapa kelompok ya, bagi 3 kelompok ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai? Belum. Oh, kerjakan dulu. Nah, dijawab ya, irit aja. Sudah ya? Sudah. Silakan boleh dikumpulkan nanti ya, disimpan bukunya. Nah, sekarang kita bagi 3 kelompok ya. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Kelompok ini boleh gabung di sini, laki-laki semua ya. Gabung ke sini laki-laki semua. Nah, kelompok yang pertama ini akan mempraktekkan kalimat thayyibah ta'awun ya. Latihan membaca kalimat thayyibah ta'awun. Nanti bersama-sama mempresentasikan. Kemudian kelompok yang ini membahas dan menulis kapan waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah ta'awun. Silakan ditulis kapan waktunya. Nanti 1 orang harus berbicara berdiri ya.
berbicara berdiri. Kapan harus membaca kalimat thayyibah ta'awud? Nanti berdiri. Kalau Bapak tanya satu kelompok, nanti siapkan satu orang, ya. Kemudian kelompok ini, kelompok ini membahas manfaat dari kalimat thayyibah ta'awud. Nah, nanti siapa yang akan menyampaikannya? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa tadi? Salah satunya terhindar dari godaan. Nah, nanti disampaikan, ya. Berdiri. Kemudian apalagi manfaatnya? Meningkatkan keimanan. Itu ya, itu kan tadi manfaatnya. Kalau disimak, ya, kalau disimak videonya. Silakan diskusi. Kalau diskusi itu saling ngobrol, boleh ngobrol. Kalau diskusi boleh ngobrol. Silakan ngobrol. Ya. Tadi yang ini kelompok ini membicarakan tentang apa? Tentang kapan waktu harus membaca kalimat thayyibah ta'awud. Nah, kalau yang ini apa manfaat kalimat thayyibah ta'awud? Nanti siapa yang akan berbicaranya? Silakan, ditunjuk satu kelompok, satu orang. Nah, kemudian kalau yang ini latihan membaca kalimat thayyibah ta'awud. Ya, silakan didiskusikan. Ada berapa? Ya, ada berapa? Kapan waktu membaca kalimat thayyibah ta'awud? Kemudian kelompok yang ini apa manfaat membacakan kalimat thayyibah ta'awud? Kan? Boleh berapa saja. Nah, mau 3, mau 4 boleh. Nah, silakan berdiskusi, boleh ngobrol. Iya, satu, iya. Ini satu atau ayat 2, ayat 3. Nah, sok naon deui. Sudah dapat satu orang we aya diskusi mah satu orang menyeratkan. Satu orang menyeratkan. Boleh menambahkan nanti manfaatnya apa? Manfaat membaca kalimat thayyibah ta'awud. Boleh. Nanti siapa yang akan menambahkan? Ya. Nah, silakan mau membantu kelompok yang lain boleh. Ya. Boleh nanti menambahkan. Sudah dapat? Nanti ditanya oleh Bapak ya. Yang ini sudah dapat? Apa manfaatnya? Baru 2. Boleh. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Bapak minta satu orang, kan? Dari kelompok ini dulu. Satu orang untuk membacakan kalimat thayyibah ta'awud. Silakan. Siapa yang ditunjuk? Berdiri, boleh. Berdiri. Satu orang, Neng, ingat. Bareng-bareng atau berdiri semua? Bareng-bareng berdiri semua. Bagi silakan baca kalimat thayyibah ta'awudnya. Nah, a'udzu billahi. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan. Siapa yang mau membacakannya? Berdiri, silakan. Ketika kita mengaji dan ketika di mana saja kita membacakan kalimat ta'awud. Ya. Jadi ketika apa? Ketika mengaji dan ketika di mana saja. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi salah satunya itu ketika kita mau mengaji katanya. Tapi boleh juga ketika kita mau melakukan kebaikan, boleh membacakan kalimat thayyibah ta'awud. Ya. Silakan, kelompok ini siapa yang mau membacakan? Boleh berdiri. Apa manfaatnya? Terhindar dari godaan setan. Apa lagi?
mendapatkan pahala. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, selain mendapatkan pahala juga kita meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang mau menyangka, ya, ada yang mau menambahkan manfaat dari membaca kalimat thayyibah ta'awud dari kelompok lain? Ada yang mau menambahkan? Selain itu tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ketika ketakutan. Betul sekali. Yang lain? Ketika apa lagi? Manfaatnya? Ya, cukup ya. Cukup diskusi kita untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi. Selanjutnya Bapak nanti akan melihat hasil jawaban kalian ya. Hasil jawaban kalian. Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ta'awud tadi? Jawabannya apa? Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ta'awud? Apa yang maksudnya? Melindungi kita dari godaan setan. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian manfaatnya itu tadi ya sudah disebutkan manfaatnya, betul sekali. Kemudian waktu untuk membacakan kalimat thayyibah ta'awud itu adalah waktu ketika kita ingin membaca Al-Quran. Kemudian ada yang mau memberi contoh ketika mau membacakan kalimat thayyibah ta'awud? Siapa yang mau membacakan selain tadi kelompok 1? Ada yang berani? Silakan. Ada yang berani? Silakan berdiri nih. Ya, betul. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Bapak ingin menyampaikan, ingin menyimpulkan, ya. Yang pertama, silakan diperhatikan. Kalimat thayyibah ta'awud itu adalah kalimat perlindungan dari perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kalimat perlindungan, memohon kepada Allah. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kapan kita membaca kalimat thayyibah ta'awud? Nah, yaitu yang pertama sebelum membacakan Al-Quran. Kemudian ketika merasa was-was atau ragu, ya. Kemudian ketika marah atau emosi tidak terkendali. Jadi ketika kalian marah, baiknya itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau marah itu kan berarti kita sedang digoda oleh setan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian ketika kita sebelum berbuat baik, ya, ketika kita sebelum berbuat baik. Nah, sebelum berbuat baik kita harus mengucapkan kalimat thayyibah ta'awud, ya. Kemudian kalimat thayyibah ta'awud ini penting diamalkan sehari-hari supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cukup dulu pembelajaran kita hari ini untuk materi akidah akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah ta'awud. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita masih akan mempelajari tentang kalimat thayyibah, tapi dengan kalimat thayyibah yang lain ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah ya. Cukup dulu sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Tiara, silakan. Tiara, pimpin. Sebelum kita selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa mau pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu